Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Agustin Melia dengan NIM A50124030. Nah, tujuan video ini dibuat saya ingin memenuhi tugas UTS Statistik Inferensial. Di sini saya akan membahas tentang uji-uji. Yang pertama itu ada uji normalitas, homogenitas, linearitas, uji kolerasi, dan uji T. Nah, di sini kita akan seperti tutorial bagaimana cara-cara uji-uji uji-uji yang sudah ada 5 uji tersebut tadi. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui kira-kira apa sih tujuan dari 5 uji tersebut. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, di dalam uji normalitas itu sendiri tujuannya itu untuk memastikan bahwa data kita itu berdistribusi normal. Terus yang kedua itu ada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini bertujuan untuk variasi antar data kita itu antar kelompok yang dibandingkan itu sama. Terus yang ketiga ada uji linearitas. Nah, uji linearitas sendiri ini memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen itu normal. Terus selanjutnya ada uji kolerasi. Nah, uji kolerasi sendiri ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih dari variabel X dan variabel Y. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada uji T. Nah, uji T ini bertujuan untuk memprediksi nilai Y itu berdasarkan nilai X, lalu menguji pengaruh variabel X dan variabel Y, lalu mengukur kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke, langsung saja kita lanjut untuk menguji data kita. Kira-kira data kita itu eh, sesuai dengan uji-uji yang ada atau tidak. Baik, kita langsung masuk ke SPSS-nya. Kita masuk di aplikasi SPSS-nya. Lalu kita memasukkan data-data kita ke dalam kolom-kolom ini. Lalu kita pindah ke variable view untuk merubah nama-namanya. Nah, variabel pertama itu adalah variabel X. Jadi kita rubah menjadi variabel X, terus variabel kedua itu berubah jadi variabel Y. Lalu kita memberikan nama di dalam kolom tersebut. Yang pertama itu ada literasi digital. Variabel X itu adalah literasi digital. Terus yang variabel kedua, variabel Y adalah prestasi belajar siswa. Belajar siswa. Karena sudah selesai, kalau sudah selesai kita pindah ke data view. Nah, di data view ini langsung saja kita masuk ke analyze. Setelah kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression. Setelah regression, kita masuk ke dalam linear. Setelah linear, kita pindahkan eh, data X ke bawah dan data Y ke atas. Lalu kita save. Setelah kita save, kita pilih residuals ini, unstandardized, lalu kita continue. Setelah kita continue, kita oke. Setelah oke, ini belum selesai ya teman-teman. Kita langsung masuk di analyze lagi, terus memilih non-parametric test. Setelah non-parametric test ini kita masuk ke legacy dialogs, terus masuk ke one sample QS. Lalu di antara dari Z residual ini kita masukkan ke samping sini. Setelah itu kita oke. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, kita lihat ini hasilnya asymptotic to tailored-nya itu 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh,
nilainya 0,01 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi dalam penelitian ini data ini berdistribusi tidak normal. Hal ini karena nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Kita copy, terus kita masukkan ke tuh. Baik, kita langsung saja lanjut ke uji selanjutnya. Karena selanjutnya itu ada uji homogenitas, seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya untuk memastikan bahwa variasi data antar kelompok yang dibandingkan itu sama. Nah, di sini saya akan langsung memulai. Kita masuk ke analyze. Setelah itu masuk di compriments. Setelah masuk di compriments, kita masuk di one way ANOVA. One way ANOVA. Setelah itu kita pindahkan data X ke dependent, lalu prestasi belajar siswa ke vektor. Lalu setelah itu kita pilih option. Setelah option, kita memilih homogeneity of variance test. Setelah itu, di continue. Setelah itu, oke. Nah, kita bisa lihat ini hasilnya based of mean ada di 0,11. Jadi, karena dilihat nilainya juga kurang dari 0,05, bisa hal ini berarti data memiliki varian yang tidak homogen karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Jadi dia tidak homogen teman-teman dikarenakan dia lebih kecil dari 0,05 itu sendiri. Kita lanjut di uji linear. Kita masuk lagi ya, memakai data yang sudah ada. Kita ke analyze, ini uji linear. Nah, sebelum itu, seperti yang saya jelaskan tadi, uji linearitas itu tujuannya untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen itu normal. Setelah kita ke analyze, kita masuk ke compriments. Setelah masuk di compriments, kita masuk di means. Setelah itu kita pindahkan nilai X ke independen, lalu nilai Y ke dependent list. Setelah itu kita pilih option, lalu kita pilih test for linearity. Lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul teman-teman hasilnya. Kita bisa lihat bahwa di tabel ANOVA table ini kita bisa lihat di deviation from linearity. Nah, hasilnya ada di 134. Jadi, dia nilainya berarti lebih besar dari 0,05 ya, teman-teman. Maka dapat dinyatakan bahwa antara variabel prestasi belajar dan literasi digital itu memiliki hubungan yang linear, yang signifikan. Karena dia memiliki nilai
lebih dari 0,05. Setelah itu kita masuk ke uji kolerasi. Nah, di uji kolerasi ini langsung saja kita masuk ke SPSS tadi. Nah, di uji kolerasi ini kita langsung saja, sebelumnya kita menjelaskan ulang kira-kira tujuan dari uji kolerasi ini apa. Nah, uji kolerasi ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel tersebut atau lebih dari variabel X dan variabel Y. Nah, sebelum itu kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Kita masuk ke analyze, setelah itu masuk di correlate, terus ini ya, bifurcate. Setelah itu kita masukkan data X dan Y di variabel seperti ini. Terus kita memilih person dan two-tailed. Setelah itu kita oke. Nah, langsung muncul juga teman-teman hasilnya. Nah, di dalam uji kolerasi ini kita bisa melihat 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 di eh, person correlation ini, diperoleh nilai koefisien kolerasi sebesar 0,3 di atas 0,05 atau 356 dengan nilai yang signifikan sebesar 0,011. Ini ya teman-teman, signya 0,011 bisa dilihat. Jadi karena nilai 0, lebih 0,11 lebih kecil dari 0,05, terdapat hubungan yang signifikan antara literasi digital dan prestasi belajar siswa. Nah, angka kolerasi 0,356 itu menunjukkan arah hubungan yang positif, yang berarti semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka semakin tinggi pula tingkat literasi digitalnya. Nah, kekuatan ini masuk dalam kategori lemah ke sedang. Correlation, kita copy as dulu. Terus yang terakhir kita ada di uji teh. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Kita akan mencoba uji teh ya teman-teman. Nah, di uji teh ini kita masuk ke analyze. Setelah itu kita masuk ke regression. Setelah masuk di regression, kita memilih linear. Setelah itu, ini kita variabel X dan variabel Y kita tukar. Jadi literasi digital itu di bawah, prestasi belajar itu di atas. Nah, setelah seperti ini, kita oke. Terbalik ya teman-teman. Ya, ini seperti ini. Setelah seperti ini kita oke kan. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Nah, berdasarkan uji T ini, kita bisa lihat di sini
Signya itu adalah 0,11. Nah, di tabel di tabel di tabel apa ya? Ini Coefficients itu ada di 2,642 dengan nilai signifikasi 0,11. Jadi lebih kecil dari 0,5. Maka diputuskan bahwa prestasi belajar siswa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap literasi digital. Copy paste dulu. Nah, itu saja dari saya, uji-uji yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah cara menguji uji-uji 5 hal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.